Assalamualaikum teman-teman. Bertemu lagi dengan kita di channel YouTube MTSN 1 Nganjuk. Mohon maaf, kemarin ada gangguan jaringan. Jadi, materinya kita gabung hari ini ya. Langsung saja, Mari kita simak videonya. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Hari ini kalian memasuki materi yang hari keempat, yang seharusnya hari ketiga, tapi karena ada kesalahan teknis kemarin akan disampaikan pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Ibu Mustardiah. Saya Waka Bidang Akademik atau Waka Kurikulum di Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Nganjuk. Hari ini, pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan materi, kurikulum, dan sistem pembelajaran yang ada di Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Nganjuk. Tentunya kalian masih akan beberapa hal yang akan berbeda dari yang kalian dapatkan di SD atau di MI. Nah, yang pertama yang akan saya sampaikan adalah tentang kurikulum. Kurikulum yang dipakai di Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Nganjuk itu sama dengan kurikulum yang dipakai oleh SD atau MI kalian, yaitu kurikulum 2013. Ini mulai dilaksanakan pada tahun 2014 sampai sekarang, meskipun dengan ada perubahan-perubahan. Kurikulum 2013 ini nanti di tingkat Tsanawiyah akan mempunyai lebih banyak mata pelajaran dibandingkan dengan yang ada di SD. Kalau di MTSN 1 ini, kalian nanti akan mendapatkan 16 mata pelajaran. Yang pertama Quran Hadis, Akidah Akhlak, SKI, Fikih, Bahasa Arab, Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, IPS, Seni Budaya, Prakarya, PKN, Olahraga, BMK, dan Bahasa Jawa. Jadi ada 16 mata pelajaran. Kemudian untuk alokasi waktunya, 16 mata pelajaran ini nanti akan disampaikan 1 minggu sebanyak 48 jam. Jadi nanti akan terbagi menjadi 6 hari ya. Hari Senin sampai Rabu nanti ada 9 jam. Kemudian hari Kamis dan Sabtu ada 8 jam. Dan hari Minggu ada 6 jam pelajaran. Kemudian perharinya nanti akan dimulai, jadi setiap hari kalian masuk jam 6.45 pagi hari, kemudian sampai jam 14, itu untuk hari Senin sampai hari Rabu. Kemudian yang untuk hari Kamis dan Sabtu akan dimulai jam 6.45 sampai jam 13.20. Sedangkan hari Minggu, karena kita liburnya Jumat, jadi hari Minggu nanti kita akan masuk selama 6 jam pelajaran dalam satu hari itu. Dimulai dari 6.45 sampai pukul 11.20. Kemudian itu mata pelajaran yang harus kalian laksanakan nanti selama pembelajaran. Untuk penilaiannya, penilaian yang dilaksanakan di MTSN 1 sama, karena kurikulumnya juga tidak berbeda dari SD atau MI. Kalian nanti akan mempunyai 3 jenis penilaian. Yang pertama kognitif, yang kedua psikomotor, dan yang ketiga afektif. Kemudian penilaian 3 jenis penilaian ini nanti akan dikelompokkan. Ada penilaian harian dan penugasan, kemudian ada PAS, penilaian akhir semester, dan ada PAT, penilaian akhir tahun. Itu penilaian yang akan dilaksanakan dalam 1 tahun. Kemudian untuk semester ini, semester tahun pelajaran 2020-2021, ini berbeda dari kondisi-kondisi sebelumnya karena memang kita berada dalam kondisi darurat. Jadi kurikulum yang digunakan dalam semester ganjil pada tahun pelajaran 2020 sampai 2021, ini nanti kita menggunakan kurikulum darurat. Terus apa bedanya antara kurikulum darurat dengan kurikulum yang normal? Ada di perbedaan yang pertama di teknik pembelajarannya. Yang kedua ada di kontennya, di konten materinya. Jadi untuk mata pelajarannya sama,
kalian nanti akan tetap menerima 16 mata pelajaran, tapi dengan konten yang lebih sedikit dibandingkan kurikulum yang normal. Jadi kalau di kurikulum darurat nanti ada materi-materi esensial namanya, materi yang penting yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Jadi tidak sama dengan materi-materi yang disampaikan secara normal. Kalau di normal ada sekian banyak, nanti di kurikulum darurat ini nanti akan dikurangi beberapa. Jadi yang diambil hanya materi-materi yang esensi. Kemudian teknik pembelajarannya, pada kurikulum darurat nanti kita akan menggunakan dua jenis pembelajaran. Yang pertama daring, yang kedua luring. Sebenarnya ada 3 pembelajaran sesuai dengan zona. Kalau zona hijau nanti boleh tatap muka dengan shift, tapi karena Kertosono, area Melawa, area MTSN 1 ini kita masih zona merah, kita akan menggunakan 2 jenis pembelajaran, yaitu daring dan luring. Daring itu dalam jaringan, artinya kalian nanti akan menerima pelajaran dari Bapak Ibu guru secara online, secara tatap muka, tapi di dalam jaringan secara online. Mungkin Bapak Ibu guru kalian nanti akan mengajak kalian bervideo call, mungkin bertelekonferensi atau bertatap muka yang lain secara langsung, tapi lewat media, tidak secara langsung tatap muka. Bisa jadi juga nanti Bapak Ibu guru akan menyampaikan materi itu secara luring, artinya ada penugasan-penugasan yang tidak tatap muka secara online. Jadi mungkin nanti Bapak Ibu guru memberikan tugas, kemudian kalian kerjakan, kemudian kalian kirimkan melalui media juga, tapi tidak dalam satu interaksi. Ya. Bisa juga nanti Bapak Ibu guru akan memberikan tugas-tugas itu atau bahan ajar atau materi pelajaran, rangkuman materi, misalkan video pembelajaran, misalkan itu di madrasah yang bisa kalian ambil misalkan, atau lewat media-media seperti YouTube atau media yang lain. Tapi yang pasti akan kita gunakan selama kurikulum darurat ini nanti adalah penggunaan aplikasi e-learning madrasah. Ini sudah dipakai kemarin 2 bulan dan ini akan dipakai lagi selama proses pembelajaran darurat. Nah, tentang e-learning nanti akan disampaikan oleh operator e-learning, pengelola e-learning, itu Pak Sabik, nanti ada di sebelah saya. Nanti akan menyampaikan secara detail bagaimana e-learning itu, gambaran-gambaran supaya kalian jelas nanti pembelajarannya seperti apa. Tapi sebelum itu, saya sampaikan juga bahwa kalian harus memastikan diri kalian termasuk dalam grup-grup kelas kalian, karena kelasnya kelas virtual. Kalian harus betul-betul memastikan diri bahwa kalian sudah ada di dalam kelas virtual yang nanti akan dikoordinir oleh wali kelas. Di kelas itu ada sementara menggunakan grup WA. Kalian nanti harus pastikan bahwa kalian ikut dalam grup WA kelas kalian masing-masing. Dari grup WA itu nanti wali kelas akan memberikan instruksi-instruksi, memberikan arahan-arahan yang nanti dari Bapak Ibu guru yang lain, lewatnya juga akan dari wali kelas, yang nanti akan dilanjutkan ke aplikasi e-learning madrasah. Nah, tentang proses pembelajarannya di kurikulum darurat itu ya semacam itu. Jadi kita memang harus betul-betul belajar, tapi yakin saja Bapak Ibu guru mempunyai trik-trik tertentu, Bapak Ibu guru mempunyai inovasi-inovasi, kreativitas yang pasti akan membantu kalian supaya pembelajaran bisa tercapai dengan baik. Artinya selamat belajar. Nanti kalian akan mendengarkan arahan dari Pak Sabik tentang e-learning madrasah. Saya akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semuanya. Kami di sini, bagaimana tadi yang disampaikan oleh Ibu Pakar Kurikulum, akan menjelaskan tentang e-learning, di mana e-learning itu adalah salah satu aplikasi yang kita gunakan selama masa pandemi ini.
Jadi e-learning sebelum itu akan kami perkenalkan dulu apakah e-learning itu. Jadi e-learning itu adalah produk asli madrasah yang diluncurkan oleh Kemenak RI pada bulan Maret tahun 2020 kemarin, di mana tujuan daripada aplikasi ini adalah untuk membantu proses pembelajaran sekaligus memunculkan sebuah inovasi baru dalam proses pembelajaran. Lalu bagaimana cara menggunakan e-learning itu? Karena di sini tidak ada gambar yang bisa saya tunjukkan ke sampean, ke adik-adik semuanya. Sementara ini saya perkenalkan dulu. Jadi setiap anak nanti akan diberikan user dan akun password ya untuk masing-masing siswa, di mana dengan akun itu adik-adik semua akan bisa mengakses e-learning. E-learning itu sangat-sangat mudah sekali untuk diaplikasikan. Karena tampilan dari e-learning itu mirip sekali dengan sosial media Facebook ya. Jadi saya yakin adik-adik semuanya pernah melihat aplikasi Facebook. Jadi kurang lebih akan tampil seperti itu. Bagaimana nanti adik-adik bisa berhubungan antar temannya dalam satu kelas ataupun bapak ibu guru maupun siswa di kelas yang lain. Nah, lalu apa saja yang bisa adik-adik dapatkan dari e-learning itu? Pertama, nanti akan ada akses kelas, di mana di kelas itu tentu saja akan dibimbing oleh wali kelas masing-masing. Kemudian di setiap kelas itu nanti akan ada informasi berupa notifikasi yang berkaitan dengan tugas, bisa jadi bahan ajar ataupun informasi-informasi lain tentang proses pembelajaran ataupun tugas-tugas yang nanti disampaikan dari Bapak Ibu kepada adik-adik sekalian. Nah, dari kelas itu kemudian tentang mapel ya. Jadi semua mapel nanti akan membuat kelas ya. Jadi sampai misalkan kelas 7, katakanlah kelas 7 ada 14 mata pelajaran misalkan saja. Jadi setiap Bapak Ibu guru nanti akan membuat mapel masing-masing kelas masing-masing mapel ya. Misalkan ada kelas online matematika, ada kelas online bahasa Indonesia, kelas online bahasa Inggris dan seterusnya, termasuk mapel agama. Nah, di setiap kelas yang dibuat oleh masing-masing guru mapel tadi, adik-adik bisa mengakses pertama bahan ajar, kedua adik-adik bisa tahu atau mengetahui tugas apa saja yang telah disampaikan oleh Bapak Ibu guru di kelas tersebut. Berikut juga informasi secara real time. Jadi setiap adik-adik akses, nanti akan ada informasi di bagian atas bagaimana Facebook itu. Nah, misalkan ada tugas atau ibu guru sedang memberikan bahan ajar, nanti ada informasi secara berkala. Jadi kuncinya semakin kita sering mengakses e-learning itu akan semakin banyak tahu informasi apa saja yang sedang kita dapatkan nantinya. Nah, mungkin itu saja untuk gambarannya. Untuk lebih jauh nanti insya Allah akan saya buatkan sebuah video khusus di mana dari video itu adik-adik bisa mengetahui isi daripada aplikasi itu sendiri. Karena kalau saya ngomong seperti ini, insya Allah adik-adik juga belum punya gambaran. Jadi intinya aplikasi tersebut dibuat untuk membantu proses pembelajaran. Jadi selama masa pandemi ini dan juga mungkin ada sebagian juga yang menggunakan seterusnya. Loh, kenapa kok tidak menggunakan WA saja Pak? Misalkan ada pertanyaan seperti itu. Ya, selama ini ada yang sudah menggunakan WA, ya. Tapi tidak semua tugas itu bisa di-cover oleh aplikasi WhatsApp. Contohnya semisal ulangan harian. Kita perlu alat khusus atau misalkan membuat soal secara khusus di mana hal itu tidak bisa dilakukan secara langsung menggunakan aplikasi WA. Makanya kita menggunakan e-learning. Insya Allah nanti adik-adik akan mudah mengaksesnya. Mengklik notifikasi di sebelah ini ya. Nah, insya Allah di video ini akan dijelaskan secara lebih detail tentang e-learning dan bagaimana cara menggunakannya dengan lebih baik. Selamat datang di MTSN 1 Nganjuk. Semoga kita selalu
sehat, menjaga kesehatan, jangan lupa cuci tangan, dan tidak perlu main jauh-jauh ya, di rumah saja kalau bisa. Kalian bantu Bapak Ibu melatih mental sampean, dan berusaha hidup mandiri. Kenapa? Karena adik-adik sekarang sudah menginjak tingkatan SMP atau MTS. Proses belajar mandiri itu adalah satu bagian dari pertumbuhan untuk perkembangan adik-adik, dan itu sangat penting. Mungkin itu saja, Bu. Terima kasih adik-adik. Selamat datang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.